kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ada doanya. Jadi terjemahan dari doa itu sebenarnya aplikatif. Allahumma ij'al khairu umuri akhirah. Umur dulu yang baik. Umur yang baik adalah sehat. Sehat itu tidak identik dengan kuat. Mobil Fiat tahun 72 apalagi tahun 60-an, insya Allah masih bisa jalan. Yang penting bobelnya masih hidup, yang kedua karburatornya bersih, yang ketiga olinya ada. Insya Allah jalan, tapi tidak bisa lagi 60, tidak bisa lagi 70, tapi dia jalan. Ya lagi-lagi orang Tasik bilang apa? Ngetejak, pelan-pelan dia jalan. Lalaunan. Kenapa dia menjadi harganya besar? Karena jalannya ada sejarah. Tidak mungkin ada orang yang meninggalkan sejarah. Siapa orang yang lupa dengan sejarahnya, tidak mau pulang kampung, tidak mau ketemu dengan teman-temannya, tidak mau bertemu lagi dengan teman SD-nya, tidak mau ketemu lagi kemudian dengan, maaf, dia akan ditinggalkan oleh sejarah. Mungkin dia bebas untuk memerdekakan diri, tidak bertemu dengan mereka, tapi kegelisahan hati tidak bisa ditolak. Dia harus bertemu kembali. Karena di situ ada sejarah. Di grup WA saja sudah, ya, ceritanya saya ustaz, ceritanya saya ngajar di perguruan tinggi, ceritanya. Tapi kalau sudah ketemu dengan grup SD, tidak ada cerita kita tentang hal-hal yang terlalu berlebih dengan bahasa akademis. Kembali dengan bahasa seperti anak-anak. Ketemu dengan teman-teman di SD, masya Allah. Kenapa? Karena sejarah. Ibu, Bapak yang kami hormati, sejarah kita itu dari surga. Allah kepingin mengembalikan kita ke surga. Nah, sering terjadi penyimpangan. Inilah yang kemudian Allah ingatkan. Satu, mau sehat tapi tidak mau jalan kaki. Apa boleh buat? Obat terus menerus. Ketergantungan orang sehat dengan obat, ujungnya pasti kecewa. Carilah orang yang kemudian tergantung dengan obat. Saya tidak melarang dokter, saya bukan anti alopati, saya bukan anti kimia. Tapi kimia tubuh ketika berjalan kaki, dipastikan dia memberi layaknya Fiat tahun 62, tapi hari ini masih bisa berjalan. Siapa yang bisa melarang kemudian Mahathir Muhammad 94 tahun hari ini masih bisa berjalan? Masih bisa mengkonsep, masih hebat otak bawah sadar, masih kuat kemudian memori sensoriknya, memori motoriknya, masih berjalan normal. Yang tidak normal itu dia untuk lari. Kita ngobrol dengan Pak Yusuf Kala, Pak Haji, oi, dia katakan, apa lagi? Satu aja pertanyaan saya, jangan susah-susah. Saya bilang, persoalan politik sudah dijawab, di mana-mana tersebar. Yang saya mau tanya, kenapa Pak Haji mau naik tangga lantai 3 tidak pakai lift? Ya, sehat ini milik saya, tidak bisa diwakilkan kepada istri. Sehat ini milik saya, tidak bisa dijaga oleh dokter. Saya jalan ke masjid, padahal ada mobil, bukan hanya satu, bukan hanya dua. Saya jalan ke Makassar, dari rumah saya sampai ke Masjid Raya. Subhanallah, saya jalan. Bahasanya katakan, sehat ini milik saya, tidak bisa diwakilkan. Jantung saya sehat, tidak bisa dipakai sama istri, dan tidak bisa juga kemudian jantung istri saya pakai. Ini milik saya harus yang menjaga. Itu contoh. Padahal usia beliau sekarang kan ya mirip-mirip angkatan Bapak lah. Angkatannya Ria Cudu, angkatannya Pak Prabowo, angkatan Pak SBY, ini angkatan hebat-hebat memang. Jadi wajar aja kalau sekjen hari ini LPR itu beliau yang mendapati posisi 73 memang posisi politis. Ya, harus siap untuk membimbing terus karena nanti akan posisinya dinaikkan statistik parametriknya. Ya. Jadi kalau mau jadi presiden harus melawan saya dulu. Baik, kita kembali. Contoh sederhana. Kalau usia mau baik, jalan. Maka kemudian yang
energi kimia tubuh kita akan mengeluarkan kekuatan yang dinamakan dalam bahasa kedokteran itu autoterapi. Tubuh akan menterapi dirinya. Dari mulai detak jantung sampai energi yang dikeluarkan oleh pankreas untuk menghadirkan insulin. Insya Allah kalau persoalan diabetes bisa dihadapi dengan jalan kaki, tapi perlu istiqomah. Sudah selesai karena bapak-bapak sudah bisa melakukannya. Tidak mungkin sampai ke tempat ini kalau tidak pernah jalan kaki. Pasti sudah digusur Pak. Orang yang terlalu banyak naik mobil menggusur itu kakinya tuh digusur. Ini resep dari Rasulullah. Resep dari Rasulullah. Sehingga dalam pengobatan akhir zaman atau VAZ sekarang dikenalnya, salah satu di antara pengobatan yang sangat alamiah namanya Zafana. Jalan. Jafana, jalan para nabi. Langkah yang biasanya satu itu dijadikan dua. Selesai. Ini usia yang baik. Allahumma ja'al khaira umuri akhirah. Umur yang baik digambarkan dengan orang yang bergerak dengan tubuhnya. Jadi bukan dengan jumlah nutrisi yang dimasukkannya, lebih bergantung kepada energi gerak yang ada dalam tubuhnya. Bapak sudah lakukan, saya tinggal meneladaninya dan mengakurkan dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, wa khairu amali khawatimah. Kan itu yang diminta, husnul khatimah. Yang kedua, wa khairu amali. Kalau yang pertama tadi khairu umuri, sebaik-baik usia. Sebaik usia identik dengan tubuh yang bergerak. Apa tangannya, kakinya, atau seluruh tubuhnya. Ini saja yang tadi jaga. Persoalan usia kan sudah ditempatkan oleh Allah. Tapi orang yang bersilaturahmi sudah disiapkan 75 tahun, Allah bisa naikkan menjadi 85 tahun. Sebenarnya Allah sudah tetapkan kau mati 75 tahun. Tapi karena sering bersilaturahmi, Allah tambah energi usianya. Siapa yang bisa melarang wa yuridu bi khairin fala tutalikal. Siapa yang melarang Allah untuk memperpanjang usia? Karena silaturahmi. Pertama kualitasnya karena berjalan dan banyak bergerak. Wih, silaturahim itu ibu banyak yang bergerak. Tangan kita bergerak, mata kita bergerak, ini juga bergerak. Masya Allah. Tidak ada orang silaturahim. Tidak ada. Masya Allah ibu, ya Allah ya Allah. Kapan datang? Ini matanya bergerak, tangannya bergerak, ini yang bergerak, ini semua bergerak. Semua. Subhanallah. Jadi kalau Allah menghendaki catatan yang disiapkan 75 tahun, kita juga tidak tahu. Ternyata 89 tahun. Ini hebatnya silaturahim. Karena silaturahim itu identik dengan pergerakan badan dan pergerakan rizki dan pergerakan lisan. Kalau tadi satu, sekarang lisan sudah bicara. Senyum saja itu adalah bahasa yang menjadikan 1000 energi positif didapatkan oleh orang yang tersenyum. Bayangkan kalau 5 orang kemudian kita ajak senyum, maka kita memberi 1, kita dapat 5. Subhanallah. Itu baru. Belum lagi ketika tersenyum kemudian bicara lagi dan bicaranya baik lagi, maka energi yang didapatkan bertambah banyak. Energi inilah yang dikatakan dengan energi emosional yang positif. Maka dia akan memompa jantung lebih aktif dan tenang. Insya Allah tidak ada pompa yang terhenti dan tidak ada kemudian penyimpangan tulang di jantung. Sehat kan? Silaturahmi bicara. Tidak mungkin orang silaturahmi diam. Bicara. Subhanallah. Dan tidak mungkin bicaranya kecuali dalam keadaan tersenyum. Allahu Akbar. Khairu amali, sebaik-baik amal. Apalagi sebaik-baik amal? Pikiran, perasaan, tubuh bergerak bersama-sama dan hati sholat. Begini saja tanpa bacaan. Saya kepada Pak Joko, bapak-bapak, ibu-ibu cukup mengatakan, baik, terima kasih Pak. Cukup dengan begini rasanya saya sudah cukup. Tapi ini kan satu, ada lagi bacaannya. Subhanallah.
paling pendek, subhanallah. Jadi bukan tubuhnya dibawa, bukan tulangnya digerakkan, hatinya juga diterbangkan. Makanya orang yang silaturahim banyak bergerak, sholat tidak ditinggal, yamurru ala siratikal bar. Kalau dia berjalan ke masjid, ibarat dia berjalan menuju pengadilan Allah. Yadkhulul jannah bighairi hisab, masuk surganya tanpa hisab. Hadis Rasulullah. Ajilu di sholat qabla itu, orang ajilu itu artinya orang yang bersemangat. Mungkin jalannya begini pernah, tapi setengah 12 dia sudah tinggalkan rumah, sudah selesai berwudu. Ada semangat yang menerbangkan dia ke masjid. Takut takbirnya imam tidak bersama dengan dia. Ini energi hati. Hati terbang menuju kepada Allah. Namanya Baitul Ma'mur, sejajar dengan Ka'bah. Dikatakan Baitul Ma'mur karena rumah ini ramai, bukan orang berkunjung tubuhnya. Seluruh tasbih seluruh bumi sampai kepada Allah. Tidak ada yang tertukar. Tasbih saya tidak tertukar dengan tasbihnya Pak Sofyan, tidak tertukar dengan Bu Titi, tidak tertukar dengan Pak Joko, tidak tertukar dengan punya Bapak. Ramai seluruh manusia, bahkan binatang pun bertasbih. Allah sejajarkan dengan Ka'bah. Kita mustaqbilal Ka'bah. Kasihan ya. Sudah olahraganya bagus, ketemu orangnya sudah komunikatif, tapi derajat hatinya miskin. Ini yang menyebabkan kehilangan jejak. Ketika tidur selalu gelisah. Ada bayang-bayang yang membuat khawatir, tidak pernah ada ketenangan, memberi harapan. Karena dia tinggalkan hatinya, dia terlantarkan hatinya. Ini khairul amali, sebaik-baik amal. Jangan tinggalkan. Insya Allah tidak meninggalkan sholat, tapi usia kita terbang lagi. Naik terus, takbirnya sama, sujudnya sama, rukunya sama, tapi lama rukunya, sujudnya lebih lama. Mungkin bacaannya hanya satu, tapi tubuhnya menyampaikan kepada Allah, aku menjadi mulia ya Allah karena Engkau muliakan. Sungguh-sungguh aku hina di hadapan-Mu ya Allah. Satukan kami dengan orang-orang yang Kau muliakan. Mungkin dia hanya mengatakan subhanallah hanya satu kali, tapi tubuh ngomong dengan sendirinya karena dia mendapatkan strong dari hatinya yang berkata. Rizkinya berkah, rizkinya halal, tubuh rindu kepada Allah, tidak ada subhat. Sederhana pendapatannya, tapi berkahnya tak terbatas. Orang menyebutnya khusyuk di dalam sholat. Khusyuk dalam sholat bukan bacaannya berubah, tapi membacanya menjadi tenang. Tenang itu kecerdasan melebihi cerdasnya orang bicara. Orang tenang, ya kalau mau cari rahasia, seorang jadi pemimpin atau jadi siapapun juga, jadi pengarah, jadi pembina, jadi penasihat, jadi penguat, sebenarnya energinya satu, tenang. Insya Allah yang diperintah juga nikmat, perintahnya juga jelas. Ibu cantik tapi suka terburu-buru, sudah HP-nya tertinggal, jam tangannya juga tertukar. Boleh jadi kemudian kaos kaki yang dipakai juga salah. Apa yang terjadi? Ternyata kekecewaan tidak berubah di wajahnya, tapi energi wajahnya menjadi negatif. Ngomong sama orang menjadi sinis. Akhirnya apa? Semua orang disalahkan. Ada kucing pun bisa ditendang. Energi negatif. Semua orang yang terburu-buru itu pasti energinya negatif. Begitu juga orang yang terburu-buru sholatnya, pasti energinya negatif. Khairu amali khawati. Terakhir, khairu ayyami, hari yang terbaik. Khairu ayyami, hari yang terbaik. Liqa Rabbi, ketika hari
hari memutus mata rantai dengan dunia, kemudian bertemu dengan alam yang besar. Orang menyebutnya alam kubur. Bukan kuburan, Bu. Kubur itu istilah dalam bahasa Arab menggambarkan alam yang besar. Cuman lahiriahnya dengan cara mengubur. Kubur itu kan bukan bahasa Indonesia. Jadi alam kubur, alam barzah, alam yang besar, alam yang tak terbatas. Karena tidak pakai hari, tidak pakai malam, tidak pakai siang, tidak bisa mengatur diri, semua diatur oleh Allah. Nah, hari itulah kemudian kita meninggalkan dunia, mau bertemu dengan alam yang lebih besar, dengan usia yang lebih panjang, dengan nikmat yang tak terbatas. Ini hari yang terbaik. Allahumma ja'al khaira amali khawatimah, Allahumma ja'al khaira umuri akhirah, wa khaira amali khawatimah, wa ja'al khaira ayyami yaumul qiyamah. Hari bertemu dengan Allah. Satu resepnya dalam hadis. Satu resepnya. Idza ahabba ahadukum an tamuta wa lisanuka rabbun min dzikrillah la ilaha illallah. Hari yang terbaik, hari bertemu dengan Tuhan, lisannya masih basah untuk mengaku tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Teorinya mudah, tapi kalau jalan yang kita lewati bukan jalan kenikmatan meyakini Allah, kecewa, sakaratul mautnya berat, alam kuburnya menakutkan tanpa batas, bau busuknya juga tidak habis, rasa takutnya juga seperti itu, sempit dan gelap. Siapapun dia akan melewati. Boleh usia 100 tahun, tapi usia 100 pasti berakhir. Boleh 1000 tahun, tapi angka 1000 dia berakhir. Kita tidak mau nekat masuk kuburan alam yang besar, tidak membawa tiket yang benar. Akhirul kata, betapa pentingnya hidup dengan keyakinan, menggosok, menggores, menguatkan Allah ada dan menunggu kita. Boleh kita senang dunia, tapi jangan terlalu betah karena usia sudah bertambah. Boleh kita mencari banyak hal yang terkait dengan kebutuhan kita, tapi hidup harus lebih bermakna dalam cintanya, nyanya kepada Allah. Insya Allah sebagai siapapun, kalimat la ilaha illallah tidak perlu dilatih. Saatnya tiba, dia akan terucap menjadi saksi. Salatnya akan jadi saksi. Ibu bapaknya yang memang melahirkan kita dari kesolehan dan kesolehatannya. Ibu bapak kita melahirkan kita dengan kesolehan ibunya, dan kemudian dipertemukan lagi dengan seorang laki-laki yang juga ibu dan bapaknya soleh. Bu, kalau ibu merasa soleh, sebenarnya itu wujud suami ibu juga dipasangkan oleh Allah, dipertemukan dengan yang dilahirkan oleh ibunya dan bapaknya yang soleh. Kalau kita salah-salah, sebenarnya kita juga dipasangkan dengan orang yang sebenarnya dilahirkan dari ibu dan bapak yang salah-salah. Sekali lagi, la ilaha illallah adalah format dari keseluruhan apa yang kita lakukan, format dari keseluruhan apa yang menjadi tubuh kita, apa yang menjadi pakaian kita, apa yang menjadi pikiran kita. Insya Allah disayang oleh Allah, masih ada waktu. Kata Ibn Tiade apa? Mudah-mudahan nanti dinyanyikan sama Joko. Ya, kalau boleh saya request, ya, kita harus telanjang dan harus berbenah. Masih ada waktu, kata Ibn Tiade.